Ban kok cepat aus, makanya nggak rata melewati masa pakai. Misal lebih dari 5 tahun, ini rata, tiba-tiba salah satu sisinya ada benjol atau ada suara bunyi buk 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 buk. Untuk keluar arem itu pusing, aremnya jebol. Ini gimana cara membedakan antara suara bearing dan suara ban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Motor Yogyakarta. Masih dengan konten-konten terbaru yang akan kita bagi kepada Sobat Ahpedia. Berbagi pengalaman bersama mekanik di bengkel AH Motor. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, Sobat Ahpedia, apa yang akan kita bagi bersama? Di sana ada Mas Aji, sudah standby untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahpedia. Gimana kabar Pak Taufik? Ramai Mas Aji ya? Alhamdulillah. Iya Pak, alhamdulillah ini lumayan ramai hari ini. Iya, banyak brand juga ya yang ini ya. Masuk. Yang masuk ya? Iya Pak. Ada Toyota, ada Mitsubishi. Iya, alhamdulillah Pak. Di sana ada Honda ya? Honda ada. Oke. Baik. Sekarang udah all brand, nampung all brand Pak. Iya. Hyundai, boleh Hyundai? Hyundai? Iya. Ada juga ya Hyundai kemarin ya? Ada ya? Ada yang baik Mas Aji. Ini ada konten Mas Aji yang apa tuh Pak? Ban itu ada yang cepat botak dan ada yang tidak terlalu cepat botak ya. Iya. Atau mungkin ada yang cepat rusak, ada yang tidak cepat rusak. Ini apa sih penyebab yang biasa terjadi untuk ban mobil itu? Ban-ban yang ini ya, yang umum dipakai lah ya, untuk kendaraan umumnya. Oke. Sehingga ban itu cepat botak atau cepat rusak. Ini gimana Mas Aji? Oke. Apakah jangan-jangan ada hubungannya dengan mobil kita sendiri? Bisa. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas adalah berarti seputar ban ya Pak ya. Iya. Kenapa ban cepat rusak? Iya. Ya biasanya ada beberapa faktor Pak. Iya. Nah, ini faktor yang pertama biasanya yang paling umum adalah faktor pemakaian Pak. Faktor pemakaian. Jadi dia ban kan terbuat dari karet Pak. Ya. Karet itu sendiri dia ada masa pakainya Pak. Betul. Walaupun kita misal jarang dipakai, tetap karet ada masa pakainya atau kadaluarsanya. Jadi semakin kita sering pakai ban itu sendiri, semakin cepat aus juga bannya ya Pak ya, atau lapisan karetnya. Nah itu yang pertama. Faktor pemakaian. Faktor umum ya? Iya, itu faktor umum, faktor pemakaian. Baik. Apalagi kalau sering dipakai. Terus yang kedua ini Pak, gaya berkendara Pak. Gaya berkendara. Gaya berkendara. Oh, ini seru ini. Pak Taufik kayak gimana? Yang gayanya santai. Hah? Santai. Tapi kalau saya lihat kayak ugal-ugalan nih Pak Taufik. Suka ngedrift ya. Iya, nah terus apa Mas masalahnya Mas? Ya, kalau kita gaya berkendara ini? Gaya berkendara umumnya kan ada dua ya Pak ya. Ada yang santai, ada yang agresif. Ya, betul. Nah, kalau yang tipe santai dia karakter bannya ini cenderung lebih awet Pak. Lapisan karetnya cenderung lebih awet. Sementara yang agresif karena dia butuh traksi ke aspal atau ke lapisan bawah, dia butuh traksi yang besar, jadi otomatis gesekannya semakin besar Pak. Nah itu akan mempercepat ini ya Pak, keausan pada ban. Itu Pak. Nih. Nah, yang ketiga Pak, dari jenis bannya itu sendiri Pak. Jenis ban. Jadi kalau di kendaraan ada beberapa jenis ya Pak ya, ada yang jenisnya yang soft atau yang apa ya, bahannya itu lunak. Atau yang hard juga ada ya? Ada juga yang hard, yang keras. Jadi tiap itu mempunyai karakter ya Pak ya. Untuk yang tipe yang soft dia cenderung ini lebih enak cepat dipakai, lebih cepat aus. Yang tapi soft itu enak dipakai, lebih cepat aus. Iya. Biasanya harganya mahal ya? Harganya lebih mahal, betul. Dia juga lebih kedap. Oh. Ya, kalau di kabin dia nggak berasa ada suara gemuruh dari roda atau ban. Saking lembutnya ya? Iya, betul. Tapi ya itu ada kekurangannya di faktor usia. Uang. Umur. Iya ya Pak. Baik. Terus yang kedua kan ada tipe hard Pak. Iya. Tipe hard biasanya dia cenderung lebih keras ya Pak ya. Cenderung lebih keras, tapi untuk secara kawetan dia lebih awet. Iya. Ada yang lebih bertahun-tahun nggak habis-habis Mas. Iya, betul. Padahal ditaruh di ban depan loh. Betul. Dia karena karakternya keras, jadi nanti biasanya akan timbul ada suara, ada gemuruh dari ban, yang mana itu bisa terdengar dari kabin ya Pak ya. Apalagi kalau udah ini
usianya udah melewati masa pakai, misal lebih dari 5 tahun, nah itu nanti suaranya akan tambah lebih kencang lagi. Baik. Nah, ini tadi kita sudah masuk ke masalah kompon ya. Iya. Ya, ada yang soft dan ada yang hard. Hard, ya. Nah, kan kita ketahui sendiri Mas di mobil di ban mobil itu ada yang kan bannya untuk aspal. Betul. Ada yang juga yang untuk Off-road. off-road ya. Nah, ini bagaimana Mas? Ada pengaruh nggak cara salah menggunakan ban di medan yang dilalui? Iya. Itu pasti bakal berpengaruh terhadap mempercepat keausannya itu sendiri. Karena memang ban sendiri untuk telapak bannya dan bahannya sudah disesuaikan dengan karakter kendaraan itu sendiri, Pak. Iya. Jadi dan juga pemakaian di medan itu sendiri. Oke. Itu. Contohnya ada di sana ada Navara. Nanti kita bisa lihat 4WD nih ya. Iya, 4WD. Iya. Nah, tapi ini menggunakan ban ini ya, Pak ya. Ini ban aspal Ban sebenarnya. untuk aspal. Ini memang udah dimodif ya, Pak ya. Dia lebih ceper terus Lebar ya. ya untuk pemakaian gaya. Ya, ini kalau yang ini ya. Bukan di off-road. Bukan di off-road ya. Iya, Padahal betul. sebenarnya ini banyak dipakai untuk medan off-road ya. Off-road ya, mungkin di luar Jawa sering dipakai untuk off-road, tapi untuk yang ini jenisnya mungkin dipakai untuk kendaraan santai di jalanan raya. Oke. Nah, itu Pak. Terus tadi kalau yang ban aspal dipakai ke jalan yang banyak apa namanya? Banyak Bukan batu, jalan aspal, lumpur, ya, ya. lumpur gitu. Ya. Itu pengaruh juga. Apakah dia lebih cepat haus atau jadi malah jadi pecah atau muncul benjol segala macam gimana? Ya. Jadi untuk yang karakter ban yang untuk di jalan raya, jalan raya, dipakai untuk kendaraan off-road atau di jalan off-road, itu biasanya ini Pak, dia gripnya akan kurang Pak, atau traksinya akan kurang, yang mana hal itu bisa mengakibatkan selip. Selip. Nah, selip itunya sendiri pasti akan membuat keausan pada ban itu sendiri. Nah, biarpun hanya dengan tanah yang licin. Iya, tanah licin, jadi kan nggak bisa nge-grip. Iya, gitu, bisa gigit ya. Nggak bisa gigit. Ya. Terus karakternya kan dia beda. Kalau untuk yang jalan raya dia mungkin cenderung ke ada yang dari dari nggak terlalu keras ya. Iya. Kalau yang untuk off-road biasanya kan lebih keras ya. Lebih keras ya. Dan mempunyai apa sih? Kembang apa itu? Telapak bannya yang besar-besar ya. Besar-besar. Tahu kayak gitu ya. Iya, tahu Pak. Ya. Jadi lapar nih. Iya Pak. Oke. Jadi itu sangat pengaruh. Kalau yang mobil off-road bannya dipakai ke jalan raya, itu juga akan cepat haus atau enggak? Ya sebenarnya sih nggak bikin cepat haus, cuma memang kenyamanannya berkurang Pak. Nanti efeknya ke kenyamanan, kayak suara berisik, terus BBM jadi boros karena dia berat dan gaya gesekannya lebih besar. Nah itu yang kekurangannya kalau dipakai di jalan raya. Mungkin saya tambahnya Mas ini ya, pada saat hujan ya. Saat hujan? Iya. Pada saat kita pakai hujan, pakai bannya off-road di jalan raya. Iya betul. Dan nggak direkomendasi buat kecepatan tinggi. Oh iya betul. Baik. Nah ini kita masuk ke ranah yang lebih dalam lagi Mas. Kalau tadi kan dia habis karena ini ya, karena pemakaian ya, dan cara berkendara gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan kendaraan kita sendiri? Apakah permasalahan di kendaraan itu mempengaruhi terhadap kehausan ban? Bisa. Jadi ban itu sendiri selain aus juga bisa rusak. Rusak karena faktor kita pemakaian yang salah. Kayak misal ini Pak, ada mobil parkir lama, tapi keadaan tekanan anginnya dia kurang. Nah, otomatis ya nanti beban kendaraan akan tertumpuk kepada satu sisi. Terutama yang bagian bawah. Nah, apabila itu dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ada kemungkinan ban mengalami perubahan bentuk. Jadi harusnya kan ban dia rata, bulat ya. Ini peang. Ya bisa jadi timbul peang Pak, itu Pak. Jadi nanti kalau misal dipakai timbul suara yang abnormal ya Pak ya. Dan itu masuk ke kabin atau bahkan bisa menyebabkan goncangan saat berkendara pada bodi mobil. Ya. Terus yang kedua ini Pak, faktor yang lain itu faktor kaki-kaki Pak. Nah, faktor kaki-kaki itu sendiri berpengaruh terhadap usia pakai ataupun keawetan ban. Nah, biasanya faktor kaki-kaki ini sendiri ada yang meliputi dari ball joint, terus shock
depan, ya apa, shock absorber, entah itu yang depan ataupun belakang, itu berpengaruh banget Pak. Ada juga dari ini ya, kondisi lower arm, dan juga kondisi kaki-kaki yang lainnya. Tuh, biasanya bisa terjadi keausan bila mana kondisinya dia memang sudah rusak Pak. Kaki-kakinya. Misal untuk lower arm itu busing armnya jebol. Busing arm jebol itu membuat kondisi ban tidak center ya Pak ya. Tidak center dalam artian jika dilakukan sporing dia tidak akan masuk datanya Pak. Nah, itu saat dipakai buat jalan dia akan terjadi perubahan gaya gesek ya Pak. Jadi itu posisi posisi kaki-kaki itu tidak lagi menopang secara sempurna ya? Iya, betul. Nah, itu harus diperhatikan untuk teman-teman AHPedia yang mana ada kendala ban kok cepat aus, makanya nggak rata. Itu bisa disebabkan faktor kaki-kaki. Itu faktor kaki-kakinya ada yang saya sebutkan tadi ya. Busing. Busing arm, ball joint, shock absorber, terus kondisi member itu berpengaruh. Nanti akibatnya bisa makannya nggak rata, ada yang makan dalam ataupun makan luar. Nah itu. Baik. Kalau udah seperti itu langsung aja dibawa ke bengkel untuk melakukan pengecekan kaki-kaki. Iya, kaki-kaki. Nah, kalau tadi kan Mas cerita bahwa akan ada ban yang tidak habis secara utuh ya. Iya. Ada yang dalam atau yang dalam kiri atau dalam kanan gitu ya. Iya. Nah, yang pertanyaan Mas kan ada juga masalah ban itu bunyi. Gitu ya. Iya. Ternyata ditemukan ada benjolan gitu. Betul. Nah, ini masalahnya apa? Kalau masalah-masalah benjolan itu apa karena jalan yang salah dilalui atau lubang yang terlalu cepat dilalui? Ya, betul. Jadi untuk masalah benjolan sendiri ada beberapa jenis benjolan ya Pak ya. Ya. Ada juga yang dia permukaannya rata, tapi ada satu benjolan. Nah itu bisa kalau seperti itu bisa disebabkan dari dia saat berjalan kena lubang ya Pak ya. Contohnya gimana Mas? Ini rata nih. Jadi ini rata nih Pak. Ya. Ini rata, tiba-tiba salah satu sisinya ada benjol. Entah itu bagian telapaknya atau yang bagian samping. Itu biasanya disebabkan karena faktor kena lubang ataupun kondisi bannya itu sendiri. Entah itu usianya ataupun karetnya yang sudah mengalami penurunan performa itu Pak. Terus ada juga yang jenis gelombangnya yang ini Pak, seperti kayak gelombang air atau ombak ya Pak ya. Jadi iya benar, nggak rata ya. Nggak rata. Oke, dia bergelombang begini ya. Bergelombang. Nah, itu saat berkendara pun nanti akan timbul bunyi kuk seperti itu Pak. Kalau di dalam kabin ya Pak ya. Nah itu biasanya karena faktor kaki-kaki. Nah kaki-kaki itu sendiri kan seperti tadi ya, part-partnya apa saja sudah saya sebutkan. Dan juga ini perlu spuring. Lama nggak dilakukan spuring, walaupun kaki-kakinya bagus, karena tidak di spuring bisa menyebabkan ban makan tidak rata. Karena di spuring itu sendiri kan ada jenis pengerjaan atau penyetelan ya Pak ya. Ada caster sama chamber itu Pak. Apabila sudutnya nggak pas, itu pasti akan berpengaruh ke kondisi ban dan juga pengemudian setir yang kurang nyaman. Bisa belok, narik kiri ini kan? Bisa narik ya, ataupun saat dipakai setir jadi goyang. Iya, kan sudutnya dia nggak sesuai. Pasti akan menarik salah satu sisi ataupun setir jadi goyang atau getar di kecepatan tertentu. Mas Haji, pertanyaan gini Mas Haji, kan ada ban yang bermasalah itu menimbulkan suara. Iya. Nah, sedangkan yang menimbulkan suara itu secara saat roda berputar itu juga bisa bearing. Betul. Nah, ini gimana cara membedakan antara suara bearing dan suara ban? Ya, sebenarnya untuk membedakan suara bearing dan ban itu sendiri bisa dibedakan dari suaranya saat berkendara. Jadi untuk kondisi bearing atau bunyi yang berasal dari bearing roda itu biasanya ini ada bunyi dengung Pak. Oh, dengung. Dengungnya itu yang lebih teratur Pak. Jadi dia lebih teratur, dan apabila kecepatannya semakin tinggi, dia bisa bertambah keras bunyinya, bisa juga ada yang konstan, berkurang malah. Berkurang. Ada kondisi di mana dia malas
berkurang bunyinya. Iya. Nah, itu ciri-ciri dari Bearing. bearing roda. Oke. Nah, kalau untuk yang ban, Ban? biasanya cenderung bunyi yang agak ini ya Pak ya. Dia bunyi dengung sama, tapi ada secara nada ada yang lebih tinggi. Kayak naik turun, naik turun. Wuk, wuk, kayak gitu. Oh. Wuk, 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 kayak gitu. Oke. Nah, itu seperti itu. Kalau yang bearing roda kan dia lebih Stabil. stabil, Suaranya ya. tapi nanti Bisa naik atau bisa turun. bisa turun. Iya. Tapi kalau roda itu dari awal sudah naik turun Iya, suaranya. iya. Dan apabila di Jalan aspal. saat jalan aspal rata, yang kondisi ban gelombang, itu biasanya bunyinya ataupun di bodi, Iya. dia ada Getar. goyangan atau ada suara bunyi buk 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 buk. Nah, seperti itu. Di bodi kadang bisa menimbulkan goyangan itu. Kalau yang ban gelombang. Kalau bearing sendiri dia cenderung bodi tetap stabil, tidak menimbulkan Tidak getaran. goyangan atau getaran. Iya. Kalau getaran bisa, Oh, bisa iya, ya, bisa. tapi nggak sampai nimbul goyangan, guncangan, ya. Guncangan. Gitu. Baik, Mas Haji. Ini pertanyaan terakhir, Mas Haji. Ya. Ini bagaimana dengan merotasi ban? Ban depan ke belakang, ban belakang ke depan. Ya. Ini apakah wajib kita lakukan atau ada syarat ya kita melakukan itu? Oh ya, sebenarnya untuk rotasi ban itu sendiri bagus ya Pak, Ya, bagus, dilakukan bila mana melihat kondisi ban antara depan atau belakang ada perbedaan. Oke. Ya. Nah, apabila kita lakukan rotasi bagus, bila mana ini Pak kondisi bannya di antara depan dan belakang kondisinya ausnya rata ataupun tidak ada gelombang ataupun cacat. Itu Pak. Kalau sekiranya itu ban yang belakang bagus, yang depan sudah aus dan tidak ada gelombang, bisa dilakukan. Terus itu juga harus sudah di balancing ya Pak ya. Oh, di balancing Sudah di dulu balancing, ada timahnya. Iya. Atau apa ya buat balancingnya itu. Jangan sampai belum ada. Nah, bila mana belum ada, otomatis nanti saat berkendara akan kurang nyaman Pak. Gitu Pak. Tuh. Baik. Tuh Sobat Pedia yang sudah mengganti roda baru, ya ban baru ya. Iya. 4 lagi gitu ya. 44. Nah, Betul. coba dicek tips dari Mas Aji dari AHPedia ini untuk kita semua agar kita bisa ban itu lebih awet. Ya. Betul. Nah, itu sebenarnya berapa tahun sih penggunaan ban itu normalnya? Ini biasanya sih di 5 tahunan sih Pak. 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahun 4-4-nya itu. Atau cuma depan Empat-empatnya, tapi cenderung yang depan atau sesuai penggerak ya. Iya, Misal penggerak depan dia akan cepat aus salah satu sisi. salah satunya Iya. depan gitu ya. Iya. Dan jika kita mengganti salah satu sisi aja atau sisi depan atau belakang, itu gunakan yang merek yang sama dan kembangan yang sama. Itunya profil bannya yang sama. Iya, agar ini Pak, biar selaras bunyinya Pak. Kadang kita ganti dengan telak yang berbeda, nanti saat kita berkendara di dalam jadi beda kabin, suara ya? Beda suara. Iya. Oh, saya pernah Mas kayak gitu. Pernah ya? Ganti roda depan 2. Iya. Kok kemarin senyap, kok sekarang beda? Rupanya mereknya beda. Ya, itu Pak. Itu pengaruh banget Pak ke kenyamanan di kabin saat berkendara. Baik Sobat Pedia, ban apa yang Anda pilih untuk kendaraan Anda? Ya. Yang soft atau yang hard? Ya, yang tahan lama bertahun-tahun nggak habis. Ya, Nah, betul. coba komentar di bawah ini, Ya. berbagi dengan Sobat APD yang lain. Mereknya boleh lah, nggak apa-apa ya. Sembarang, Disebutkan sembarang di situ Iya. nggak apa-apa. Sambil yang lain juga tahu apa yang bisa kita ambil, kita petik dari komentar dari Sobat APD ya. Ya, betul Pak. Baik Mas Haji, terima kasih Mas Haji. Sama-sama Pak Taufik. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan informasinya. Jika ada teman-teman yang mau bertanya ataupun komen-komen, bisa langsung dengan Pak Taufik nanti. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.